bahagia, ada yang gembira, senantiasa sukacita. Yes, good. Bu Ame senang sekali mendengarnya. Teman-teman sekalian, hari ini bertemu lagi dengan Ibu Ame dan semua teman-teman yang ada di rumah. Tuhan tetap selalu bersama kita. Kita percaya, iman percaya kita kepada Tuhan semakin hari semakin mengalami pertumbuhan. Oleh karena apa? Oleh karena firman Tuhan yang setiap minggu boleh kita dengarkan. Dan Roh Kudus menolong kita untuk mengalami pertumbuhan. Yuk, sekarang kita mau beribadah kembali bersama-sama. Kita bersatu dulu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu, Allah kami yang hidup dan luar biasa, yang menganugerahkan hidup kepada kami dan kesempatan untuk hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Allah Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami, memberikan kami sukacita yang tidak terbatas, bukan sukacita yang diberikan oleh dunia ini, tetapi sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu buat semua kebaikanmu. Kami mau memulai ibadah kami hari ini. Kami mau persiapkan hati, roh dan pikiran kami semuanya. Kami mau persembahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama Bu Ame katakan, amin. Teman-teman, setelah minggu pertama di bulan ini kita belajar tentang pertumbuhan kita di dalam Kristus. Yang minggu pertama kita belajar tentang aku siap untuk ditegur. Kemudian minggu berikutnya kita belajar aku siap untuk mengasihi. Dan kemudian kita belajar di minggu ketiga apa? Aku siap untuk melayani. Dan hari ini kita akan belajar tentang aku siap untuk belajar. Teman-teman, kita semuanya harus belajar. Belajar tentang apa ya? Nanti kita akan saksikan apa yang harus kita lakukan di dalam pertumbuhan iman Kristen kita. Tema kita tadi apa? Aku siap untuk belajar. Belajar apa ya? Iya, bukan hanya belajar di sekolah teman-teman. Oke, kata kunci kita hari ini adalah kehausanmu akan dipuaskan oleh Kristus. Apa kata kunci kita? Kehausanmu akan dipuaskan oleh Kristus. Sekali lagi, apa kata kunci kita? Kehausanmu akan dipuaskan oleh Kristus. Teman-teman, hanya Kristus yang bisa memuaskan kehausan kita. Matius 5 ayat yang ke-6 berkata, berbahagialah orang yang haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ya, berbahagialah orang yang haus akan kebenaran. Kenapa? Karena mereka akan dipuaskan. Yuk, kita mau puji Tuhan dulu semuanya. Stand up please. Stand up please. Let us together. We want to praise God. One way Jesus! I lay my life down at your feet. You're the only one I need. I turn to you and you are always there. In troubled times it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one, you're the only one that I could live for. You're the only
yesterday, today the same. Forever till forever meets no end. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way,
kehausanku akan dipuaskan oleh Kristus. Ya, kehausan kita akan dipuaskan oleh Kristus. Teman-teman, kita mau sembah Tuhan sekarang yuk. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, siapkan hatinya. Kita mau menyembah Tuhan saat ini. Kita berdoa. Kami siap menyembah-Mu, Tuhan Allah kami yang hidup. Kami mau bersekutu dengan Engkau di dalam penyembahan kami. Haus dan lapar di dalam hati kami akan Engkau, akan Kau puaskan saat ini. Kami siap untuk menyembah-Mu. Biar kami bertemu dengan Roh-Mu, kami bertemu dengan kebenaran-Mu di dalam penyembahan kami. Di dalam nama Yesus kami siap untuk menyembah Tuhan. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Teman-teman, hari ini firman Tuhan kita belajar dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Ini adalah peta negara Ethiopia. Tuhan ingin menyelamatkan negara Ethiopia ini melalui hidup seseorang. Negara ini jaraknya 3.000 km dari Israel
dari kota Yerusalem. 3.000 kilometer itu jauh sekali loh. Kalau kita berjalan kaki, lama sekali baru sampai. Kalau kita naik kereta kuda, kita bisa menempuh jarak itu selama 2 minggu. Wah, lama juga ya perjalanannya ya teman-teman ya. Nah, tetapi kalau Tuhan sudah berencana, tidak ada yang bisa menggagalkannya teman-teman. Ada seseorang dari negara Ethiopia ini, seorang sida-sida, dia akan pergi beribadah ke Yerusalem. Wah, luar biasa sekali ya. Ibu Ame yakin kalau kita mau pergi beribadah menempuh jarak 2 minggu perjalanan dengan naik kuda, Ibu Ame yakin kita pasti nggak akan mau teman-teman. Tetapi seorang sida-sida ini mau melakukan itu. Oleh karena apa ya? Ya, karena hatinya haus dan lapar akan kebenaran. Dia ingin sekali bertemu dengan kebenaran yang sesungguhnya. Dia haus dan lapar. Sementara itu di Yerusalem adalah seorang yang bernama Filipus yang dengan giat-giatnya menceritakan tentang keselamatan, menceritakan tentang Yesus Kristus, tentang juru selamat kepada banyak orang di tempat itu. Malaikat menghampiri Filipus. Dia berkata kepada Filipus bahwa Filipus harus menghampiri sebuah kereta kuda yang sedang turun dari Yerusalem menuju ke Gaza. Di situ ada seorang sida-sida, seorang kepala perbendaharaan negeri kerajaan Sri Kandake. Nah, malaikat Tuhan berkata kepada Filipus, kamu harus menghampiri orang itu. Orang itu sedang membaca kitab tentang Nabi Yesaya. Lalu Filipus dengan taat melakukan apa yang diperintahkan oleh malaikat itu. Dia segera turun ke jalan. Hebat sekali ya teman-teman. Kalau Tuhan sudah punya rencana, apa yang mustahil bagi pikiran kita bisa Tuhan Allah kerjakan. Bayangkan segitu jauhnya negara Ethiopia, namun Tuhan punya segala cara untuk mengerjakan visinya. 2 Tawarikh 6 ayat 9a berkata, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Jadi semua ini adalah rencananya Allah teman-teman. Ketika Filipus melihat ada kereta kuda yang lewat, malaikat Tuhan berkata kepada Filipus, ayo segera hampiri dia. Maka Filipus pun menghampiri kereta kuda itu. Dan dia melihat seorang sida-sida dari Ethiopia ini sedang membaca sebuah kitab, yaitu kitab Nabi Yesaya. Dia serius sekali membacanya teman-teman, bersungguh-sungguh hati ya. Kelihatan sekali dia ini sangat haus dan lapar akan kebenaran. Ketika Filipus menghampiri dia, Filipus bertanya, apakah engkau mengerti apa yang kau baca itu yang tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya itu? Sida-sida itu menjawab, bagaimana aku bisa mengerti jikalau tidak ada orang yang mengajari aku? Kemudian Filipus mulai menceritakan tentang kitab Nabi Yesaya yang dibaca oleh sida-sida tersebut tadi. Nah, percakapan itu menjadikan jalan bagi Filipus untuk menceritakan tentang siapa yang sedang dibaca oleh sida-sida itu. Tentang siapakah ayat ini diceritakan, kata sida-sida itu. Nah, Filipus mulai menjelaskan tentang siapakah yang dituliskan di dalam kitab Yesaya itu, yaitu tentang Yesus Kristus. Filipus mulai melayani sida-sida itu, kemudian terlibatlah percakapan yang sangat serius di antara mereka berdua. Terlihat sekali sida-sida itu sangat tertarik dengan apa yang diceritakan oleh Filipus. Filipus menceritakan tentang keselamatan, tentang Yesus Kristus. Sampai suatu saat ketika mereka terus berjalan, sida-sida itu melihat ada sungai.
Lalu dia bertanya kepada Filipus, "Di situ ada sungai, bolehkah aku dibaptis?" Lalu Filipus menjawab kepada sida-sida itu, "Boleh saja Tuan, jikalau Tuan percaya." Sida-sida itu berkata, "Aku percaya." Kemudian Filipus membaptis sida-sida itu di sungai tersebut. Luar biasa ya teman-teman, hati yang haus dan lapar untuk terus belajar itu membuka jalan bagi sida-sida ini mengalami Kristus dalam hidupnya. Dia menerima keselamatan. Ibu Ame sangat yakin dan percaya ketika dia sampai di negaranya Ethiopia, orang ini akan menjadi jalan untuk menceritakan tentang Kristus kepada banyak orang di bangsanya. Kali ini ayat hafalan kita dari Mazmur pasal 119 ayat 45. "Aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titah-Mu." Demikian firman Tuhan kita pada hari ini, teman-teman Bu Ame semuanya. Sama seperti sida-sida yang sangat haus sekali akan kebenaran firman Tuhan, sangat lapar sekali, yang rela hati jauh-jauh datang ke bait Tuhan untuk bertemu dengan kebenaran, kemudian memberi dirinya untuk dibaptis, kemudian dia akan menyampaikan kabar baik juga kepada banyak orang, bahkan keluarganya bertobat. Hari ini teman-teman semuanya, teman-teman dan Bu Ame, Tuhan mau hidup kita juga menjadi penyampai kabar baik. Sebelum kita menyampaikan kabar baik kepada orang lain, kita harus banyak belajar tentang firman Tuhan. Kita harus mengalami dulu betapa dahsyat dan luar biasanya firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan menguatkan kita. Firman Tuhan bisa menolong kita. Firman Tuhan menjadikan kita orang yang berhikmat. Firman Tuhan bahkan bisa menjadikan kita cerdas dan pintar, teman-teman. Firman Tuhan bisa membuat kita menjadi orang yang waspada. Kita tidak perlu takut, karena setiap hari kita diajak oleh firman Tuhan. Teman-teman Bu Ame semuanya di tempat ini semua mau belajar? Yuk, siapa yang mau belajar? Yang mau memberi diri untuk mengatakan kepada dirinya, "Aku mau mencintai firman Tuhan, aku mau suka kepada firman Tuhan, aku mau belajar firman Tuhan." Yuk, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa, saat ini kami berdoa kepadamu. Setiap hati kami, anak-anak kami yang mengangkat tangan di rumah, yang mau memberikan dirinya untuk terus belajar, terus haus dan lapar akan firman Tuhan. Kalau sida-sida dari Ethiopia begitu jauh, mereka ingin kehausan dan lapar mereka dikenyangkan. Hari ini Tuhan, kami juga mau supaya hidup kami terus dipuaskan. Kami dipuaskan oleh kebenaran firman-Mu. Ini hati kami, isilah terus hati kami. Gantikan terus pikiran kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk diubahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Teman-teman semua bangkit berdiri. Ibadah kita sudah selesai. Mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah semuanya. Anak-anak HOG Kids yang hari ini memberi diri untuk terus belajar akan firman Tuhan. Dengan berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan mengajari, akan memuaskan semua dahaga kita. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dengan keras katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita teman-teman. Sampai ketemu minggu depan.